Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Pak Denny. Gimana, Pak? Sehat, Pak? Oh, sehat, sehat lahir batin, semangat. Gimana sebaliknya Pak Denny? Alhamdulillah, Pak. Lancar, Pak. Alhamdulillah. Meskipun ya namanya kegiatan pasti ada kendalanya gitu, Pak. Oh iya. Gimana kabar Bogor sekarang? Kabar Bogor, alhamdulillah, Pak. Sekarang udah mulai surut nih hujannya. Udah mulai sedikit-sedikit surut gitu, Pak. Di Bandung Kasihan lagi, Jakarta lagi katanya, Pak. hujan sekarang juga. Di Oh, Lembang lagi lagi hujan, Pak. hujan, ya. Wah. Posisi Bapak kan di Lembang, di dekat Lembang Pakju. Rumah Bapak lagi hujan di sini. Memang di sini juga dataran tinggi. Dan jadi kalau lihat dari jendela itu kota Bandung itu kelihatan. Wih. Udah kelihatan semua pokoknya ya, Pak ya. Iya, jadi Bapak juga daerah tinggi gitu. Rumah tuh. Sehat-sehat, Pak. Semoga Allah sehatkan. Amin. Mana teman-teman yang lainnya? Sebentar, Pak. Sedang dikabari. Nah, ayo gitu. Iya. KM3 udah dibuka lagi ini. Yang kampus mengajar 3. Iya, Pak. Tanggal 10 ya? Iya. Terakhir tanggal 10 pendaftarannya itu. Bapak jadi DP lagi, Pak? Apa gimana, Pak? Nggak tahu nih. Nggak tahu ditunjuk lagi, nggak tahu enggak. Ya mudah-mudahan ditunjuk lagi. Iya, amin, Pak. Ngelamun. Juga kemarin ketemu dengan dosen ini. Ibnu Khaldun. Dan itu deh Ibnu Khaldun kan ya? Iya, mohon Bapak Ibnu Khaldun. Iya, dosen bahasa Inggris. Oh, dosen bahasa Inggris. Siapa, Pak, namanya, Pak? Pak apa ya, guys? Kemarin teh. Bapak teh suka ada kegiatan pelatih ahli, program pelatih ahli, kampus ini sekolah penggerak, Ibnu Khaldun, lupa lagi Pak Usep atau siapa ya namanya. Kita Bapak lihat tuh. Saya juga pernah sih diajar sama bahasa Inggris, mah. Cuman pas semester 3 doang, Pak. Habis itu udah nggak ada bahasa Inggris.
Pak siapa ya? Pak Amalul Umam namanya. Oh, Pak Kamal. Iya, iya, Tahu? Pak Kamal. Tahu, Pak? Amalul Umam tahu? Tahu, tahu. Namanya Pak Kamal Kalau kan apanya? gitu. Oh, iya Pak Kamal. Itu apa namanya? Kalau dosen bahasa, Pak. Kalau beliau. Pak Amalul Umam namanya. Dia sama-sama ini, sama-sama kegiatan di sekolah penggerak. Hmm. Dosen bahasa Inggris kan ya? Dosen Kalau mana? Pak Kamal mah biasanya bahasa Arab, Pak. Bahasa Mohon. Yang saya kenal mah Pak Kamal bahasa Arab, Pak. Jadi dosen bahasa gitu loh, Pak. berarti bukan itu mah benar. Iya, kayaknya. Beda dosen kayaknya, Pak. Dosen bahasa Inggris ini mah kalau tidak salah mah Hmm. dia tuh. Bapak ada rencana ke Bogor, Pak? Apa belum nih, Nah, Pak? itu rencana Bapak, ini mah baru rencana ya. Oh, mohon. Bapak tuh pas pembukaan tuh ingin penutupan tuh ke sana. Mm-mm. Tapi juga baru rencana. Bapak tidak menjanjikan ke siapapun gitu. Nah, kan kalau tidak salah tuh Hmm. kegiatan ini tuh selesai tanggal 17 ya? Apa 12, 17 Pak? Desember ya. Iya, mohon. 17 Desember. 2 Agustus sampai 17 Desember. Tapi kenapa penarikan mahasiswanya tanggal 10 ya? Oh, tanggal 10, Pak, penarikannya, Pak. Bapak Oh, nulis, mungkin 7 hari itu kali, Pak, apa membuat rancangan apa kegiatan akhir apa bukan laporan akhir kali, Pak. Jadi udah nggak ada kegiatan aja di situ. Mungkin ya. Bapak tulis Gimana? di whiteboard Bapak, Hmm. penugasan itu 2 Agustus sampai 17 Desember. Kenapa penarikannya tanggal 10? Itu nanti dibaca lagi di panduan. Iya, baik, Pak. Gitu. Tapi yang jelas mah dia selesai 17 Desember. Nah, penarikannya kapan? Nah, Bapak rencana itu ingin penarikan itu Bapak ke sana sekalian mau liburan. Wih, mantap. Tenang, Pak, dipersiapkan semuanya. Waduh. Untuk Bapak, pokoknya sampai Bogor nanti tenang. Istana Bogor milik Bapak aja. Oh. Bapak Rencana, Presiden pokoknya langsung ada gitu. rencana tuh gitu kan banyak tempat wisata tuh di Bogor tuh. Ya, Mohon, Pak. kan Bapak rencana bawa anak istri mau ke kebun binatang yang itu yang naik ju kan bisa bisa malam ya. Yang di mana itu, Pak? Ya Bapak dengar itu kebun binatang Bogor itu bisa malam dia. Oh, yang di Taman Safari, Pak. Sama Oh, iya, Safari. iya, bisa. Bisa, Nah, mohon. Bapak teh ingin nyoba yang malamnya Wih. rencana. Kebun Raya juga sekarang ada, Pak, malamnya. Kebun Hmm. Raya juga udah dibuka wisata malamnya. Terus apa namanya? Taman Safari juga udah ada. Itu mohon. Kalau yang di puncak itu kebun raya apa? Yang banyak kebun binatang itu? Oh, itu Taman Safari, Pak. Oh, ya Kalau ya yang dekat puncak. ya Nah, ya. kalau dekat Istana Bogor itu Kebun Raya, Pak. Oh, yang ada hewan. Nama itu mah Taman Safari. Mm-mm. Oh, betul Mohon. betul betul ya. Nah, Bapak juga pernah ke kebun raya Bogornya. Waktu kegiatan apa ya dulu teh di kebun raya Bogor tuh? Waktu pokoknya teh. Oh iya, Bapak teh dulu waktu S2 ke sana tuh. Oh, Waktu sempat ke sini berarti ya. kebun raya Bogor tuh.
Nah, kalau ke Taman Safari mah 6 bulan yang lalu lah ke sana itu. Nah, tapi ya Bapak itu ingin nyoba yang naik ju-nya yang malamnya. Kata istri itu ada katanya yang safari malamnya ya. Ada Banyak. Pak, saya dengar-dengar juga ada, cuman saya belum pernah yang malamnya tuh Pak. Nah, Bapak penasaran yang malamnya. Itu juga rencana kalau Allah memberikan kelancaran. Bapak juga ingin silaturahmi dengan mahasiswa Bapak kan baru daring aja kan. Belum pernah bertemu langsung dengan kepala sekolah, dengan guru-gurunya, dengan kepala dinasnya, dengan ininya sesama DPL juga belum ketemu. Baru daring aja gini. Sesama DPL-nya juga belum ketemu. Gitu. Kalau Bapak di Bogor ada tempat tinggal atau gimana Pak? Nggak punya Bapak mah di Bogor mah. Nggak punya. Bapak mah asli orang Sumedang, rumah di Lembang, Bandung. Ya paling ke Bogor mah ya kalau lagi kayak ini wisata. Tepatnya pernah di resort apa ya, pokoknya di puncaknya bagus tuh resort. Ada kegiatan di resort. Jadi dia itu nggak jauh dari Taman Safari itu. Jadi dia di lereng-lereng gitu. Pemandangan ke kota Bogornya bagus. Resortnya dulu lupa lagi. Bapak mah jadi terlalu banyak diingat, jadi mudah lupa. Berarti nggak usah diingat-ingat ya Pak ya. Jadi yang lama-lama tuh mudah lupa. Tapi kalau dipancing lagi, ingat lagi. Nah, ada Tati. Selamat malam, Tati. Pak, selamat malam. Gimana kabarnya, Tati? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Bapak kabarnya sehat. Maaf di sini lagi ramai. Iya, biasa di pondok panti. Lagi di mana? Tati lagi di pondok? Enggak, Pak, lagi di ini. Di asrama. Asrama kampus, asrama pesantren. Nah, itu, Pak. Biasa. Ya, alhamdulillah. Ada Abdullah juga. Selamat malam Abdullah, ada Fahmi. Gimana kabarnya Fahmi, Abdullah? Alhamdulillah Pak. Sehat. Berapa orang lagi yang belum masuk? Abdullah, saya nggak bisa nyalain mic, Pak. Kenapa nggak bisa nyalain mic? Kenapa Abdullah nggak bisa nyalain mic? Pakai HP, pakai apa? Oke, kita mulai saja mungkin ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'ina ila yaumidin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum la in kafartum in adzabil lasyadid. Wa idon innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selamat pagi para penerus bangsa, para calon dosen, para calon anggota DPR, para calon kepala dinas, para calon pejabat, para calon orang sukses 2000 berapa? 2030
Para calon menteri. Di sini ada Denny Apriana, kemudian ada Fahmi, ada Abdullah, ada Tati, ada Marince. Gimana kabarnya? Suatu kebahagiaan bagi Bapak bisa bertemu di sharing session Kampus Mengajar pada tanggal 2 Desember 2021. Tidak terasa. Seperti itu kita sudah melalui, walaupun Bapak pemantauannya secara daring, tidak secara langsung. Seperti itu, tapi Bapak bisa menyimpulkan teman-teman sudah melaksanakan dengan amanah. Nah, itu intinya. Intinya teman-teman sudah melaksanakan dengan amanah. Soal hasil, berhasil atau tidak menjadi suatu permasalahan. Yang penting teman-teman menjalankan, mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi ketika melaksanakan suatu program. Nah, itu Fahmi yang harus dipahami, itu bagaimana berkolaborasi, bagaimana kita memahami satu sama lain. Memahami Denny, Fahmi, Tati, Abdullah, Marince, dan teman-teman yang lainnya. Dengan segala perbedaan yang ada, kita terikat dengan kegiatan kampus mengajar, kita bertemu dengan orang-orang baru. Masalahnya kan kita ini teman-teman baru. Di sekolah juga baru, siswa baru, kepala dinas baru. Bagaimana kita mampu berkolaborasi, berpikir kreatif, kritis, mandiri, berinovasi, gitu, mendepankan kebersamaan, membuat suatu program. Bapak simpulkan teman-teman termasuk yang amanah dan berhasil sampai sejauh ini. Gitu, Bapak lihat di Instagram banyak sekali program-program. Jadi kalau Bapak teman-teman berkumpul itu dalam hati itu Bapak ingin sekali. Ingin sekali berkumpul juga, berfoto, ya apa daya. Kita terjarak oleh waktu, tempat, seperti itu. Kayaknya asik gitu berkumpul di sekolah di sana. Seperti itu. Dan Bapak apresiasi luar biasa, kesabaran teman-teman, loyalitasnya, lalu semangat muda. Seperti itu, Pak generasi yang layak. Ketika teman-teman nanti menjadi orang sukses, bisa diceritakan bahwa dulu saya berhasil menjalankan program kampus mengajar. Seperti itu, sebagai bentuk amanah dari pemerintah, dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Seperti itu, walaupun ya kontribusi kita cuma 0,0001% buat negara, ya minimal ada tercatat secara digital di Instagram, di media sosial bahwa Denny, Fahmi, Tati, Abdullah, Marince sudah berkontribusi terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Walaupun kontribusinya ya 0,01% seperti itu. Jadi Bapak apresiasi luar biasa pada teman-teman, dan nanti menjadi sebuah pengalaman yang bisa ceritakan ketika teman-teman nanti sukses, teman-teman nanti menjadi orang yang berpengaruh. Seperti itu, bahwa dulu saya sudah merasakan kampus mengajar dengan DPA-nya Pak Taufik, teman-temannya Denny, Marince, Fahmi, Tati, dan Abdul. Seperti itu. Sekolahnya di SMP 13 Bogor, keadaannya seperti ini, gurunya ini, kepala sekolah ini, koordinasinya ini. Seperti itu. Dan kalau lihat dari jadwal, Bapak sudah ngobrol dengan Denny tadi, bahwa pelaksanaan kampus mengajar itu 2 Agustus sampai 17 Desember. Jadi kalau dilihat dari tanggal, berarti teman-teman tinggal 15 hari lagi pelaksanaan kampus mengajar itu. Tapi kenapa catatan Bapak ya penarikan mahasiswa 10 Desember? Di whiteboard Bapak, nanti lihat ya di buku pedomannya. Penarikannya betul nggak 10 Desember? Bapak menulis di whiteboard, jadi Bapak punya whiteboard, Bapak punya ruangan kerja, jadi Bapak catat semua aktivitas Bapak. Jadi catatan Bapak itu penarikan mahasiswa 10 Desember. Nah, kenapa bisa 10 Desember? Apakah Bapak salah tulis? Atau betul 10 Desember? Nanti lihat kita eksplorasi lagi ya di jadwalnya. Seperti itu. Nah,
Bapak ingin melihat, mengevaluasi bentuk pelaporan, kalau bisa pelaporannya terukur, ada dokumentasi, ada video, ada foto, ada analisis yang menceritakan bahwa teman-teman sudah melaksanakan program kampus mengajar ini dengan amanah, baik, dan semangat. Seperti itu. Nah, mungkin Abdullah bisa, suaranya sudah bisa? Belum? Sudah, Pak. Nah, sama Abdullah aja. Abdullah udah ya, Pak Denny udah, Fahmi yang belum. Nah, kita kasih kesempatan Fahmi untuk memimpin pelaporan ini, biar semua orang mempunyai kesempatan. Nah, silakan Fahmi, Bapak mendengarkan. Ya Pak, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk program kami yang kemarin-kemarin itu yang sudah dijalankan itu sebenarnya nggak banyak sih Pak, karena kan yang kita rencanakan, program-program yang sudah direncanakan itu banyak juga yang memang kita ganti gitu Pak programnya. Nah, maka dari itu kami menjalankan program paling berkolaborasi, utamanya lebih kepada berkolaborasi sih Pak, berkolaborasi dengan guru terkait pembelajaran. Nah kan kemarin itu kami diminta ya oleh guru di sekolah SMP 13 untuk mengajar di kelas-kelas gitu Pak. Ada yang mengajar di bagian PAI, MTK, dan juga saya kebetulan juga kebagian di BK gitu. Nah kemarin itu programnya lebih kepada pembelajaran di kelas gitu Pak, yang mana kami diminta untuk ke kelas, mengajar di kelas, dan juga membuat administrasi terkait pembelajaran. Dan juga kami kemarin, dari kemarin gitu Pak ya, sampai sekarang masih juga melanjutkan membantu perpustakaan gitu dalam akreditasi perpus. Dan juga kemarin masih banyak juga ya Pak, maksudnya hal-hal yang memang kita berkolaborasi gitu dengan, misalkan terkait pembuatan struktur organisasi SMP 13 Kota Bogor, dan juga hal-hal yang memang terkait dengan SMP 13 Kota Bogor. Nah mungkin untuk kedepannya Pak, karena kan kami niatnya itu ingin membuat program akhir gitu ya Pak, yang mana program akhir ini untuk membuat suatu penutupan gitu Pak, penutupan program di SMP 13. Nah rencananya kan kalau nggak salah tuh pengen ada yang pelatihan guru itu ya Pak, kalau nggak salah. Nah kalau kami pribadi sih untuk pelatihan guru itu mungkin kurang efektif sih Pak kalau misalkan kita diadakan gitu di SMP 13, karena yang kami tahu gitu, yang kami pernah dengar juga dari kemarin tuh banyak gitu Pak, di 13 itu banyak banget pelatihan guru. Jadi misalkan kalau diadakan juga mungkin akan kurang efektif. Bagaimana kalau misalkan program pelatihan guru itu diganti gitu Pak dengan program yang lain yang mungkin akan didiskusikan lagi gitu oleh kelompok. Nah mungkin cukup sekian Pak dari saya. Silakan ditanyakan teman-teman lainnya. Silakan dipimpin sama Fahmi, silakan. Ya mangga. Salma mungkin ada tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tapi Salma Halawiyah. Iya Pak. Selamat malam teman-teman. Yang insya Allah malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang udah tadi ya Fahmi sampaikan, paling saya juga menambahkan beberapa aja sih Pak. Apa terkait program-program yang memang beberapa sudah terlaksana gitu, dan yang memang belum terlaksana juga gitu. Tapi di 13 itu selain yang tadi Fahmi sebutin, emang lagi fokusnya tuh apa beberapa
bulan terakhir sih, beberapa bulan terakhir ini tuh diakreditasi gitu. Jadi memang kami kolaborasi sama gurunya, kolaborasi dengan guru itu di kelengkapan akreditasi perpustakaan gitu. Nah, terus selain itu juga selain akreditasi perpus juga beberapa bukan kegiatan ya, maksudnya beberapa persiapan untuk laporan akhir juga. Selain itu juga pemberian cenderamata bukan cenderamata sih Kak, kayak kenang-kenangan aja gitu buat tim sekolah gitu, tim guru-guru 13. Selain itu saya itu Pak mau ini sih Pak, mau ada minta saran aja dari Bapak gitu ya. Saya itu kami tuh kepikiran mau bukan ngadain acara sih, nanti tuh terakhiran itu ada kayak khusus gitu buat di 13. Nah, kira-kira gitu Pak, maksudnya Bapak berkenan hadir enggak gitu? Kan sama sekali kami belum pernah bertatap muka gitu Pak. Barangkali misalnya nanti di terakhiran gitu kita bisa tatap muka secara langsung gitu Pak. Nah itu udah Bapak ceritakan ke Denny, gimana Den? Iya. Iya, Pak. Ya, jadi saya udah bicara ke Denny tadi, insya Allah ini mah ya, takutnya Bapak Mas sekarang mah nggak bisa menjanjikan karena lumayan juga Bapak memahami guru dan kepala sekolah di sana. Jadi kalau akhir tahun itu banyak program kementerian yang harus dilaksanakan. Bapak paham apa yang dilaksanakan guru, kepala sekolah di sana, seperti itu. Nah, Bapak sudah ngobrol dengan Denny, Den, Bapak mah ingin penutupan ke sana. Gitu. Jadi momennya pas penutupan. Gitu. Ketemu dengan sahabat-sahabat mahasiswa DPL kan SMP 13 dengan guru, kepala sekolah, kepala dinas, dan ketemu dengan DPL lainnya belum pernah ketemu langsung. Iya. Gitu. Inginnya itu Bapak itu ke sana rencananya sambil penutupan, sambil silaturahmi, sambil ngajak jalan-jalan anak istri rencananya gitu. Kan ada taman safari kan di sana ya. Gitu. Nah, rencana tuh ya Bapak mau bawa anak istri ke sana ya, menginap 1 malam mungkin gitu. Tapi insya Allah gitu. Bapak tidak menjanjikan tapi insya Allah seperti itu. Amin. Tapi Ya, itu Pak. Ini mah pertanyaan ini aja sih Pak. Kami tuh ada rencana juga kayak buat tumpeng gitu Pak. Gimana tuh Pak menurut Bapak gitu? Untuk terakhiran gitu kalau misalkan sama guru-guru di sana. boleh kita berbagi kebahagiaan dengan guru di sana. Karena kan guru itu banyak pekerjaan. Kayak 1 hari itu kita berbagi kebahagiaan, syukuran, tumpeng. Bagus kalau kata Bapak. Cerdas berakhlak. Kalau kata Bapak boleh. Sambil syukuran, numpang makan-makan. Ya, terlalu meriah jangan, ya sesuai dengan kemampuan saja. Disesuaikan dengan kemampuan, yang penting kita mah ikhlas, bersilaturahmi dengan guru di sana, mudah-mudahan kita dapat keberkahan guru-guru di sana. Gitu tapi. Iya. Iya Pak. Pak, ya untuk saya tuh kan ditugaskan untuk yang buku juga ya Pak. Alhamdulillah sih beberapa dari teman-teman udah ngerjain juga. Terus untuk biografinya juga udah sebagian besar insya Allah udah didata, direkap. Paling ceritanya nanti teman-teman masih merapihkan, terus nanti akhirnya dikumpulin lagi ke saya gitu Pak. Itu aja sih paling. Untuk yang lainnya nanti mungkin disampaikan sama teman-teman yang lain.
Nah, kalau ini mah ya kita mah bisa berencana ya. Manusia mah Iya. bisa berencana. Tuhan yang menentukan. Kayaknya kalau si buku itu sampai terbit, gitu kayaknya apresiasi luar biasa. Seperti itu. Dari angkatan ini kalau sampai bisa menerbitkan buku itu. Seperti itu. Jadi nanti ada jejak. Kan sekarang kampus mengajar 3 udah dibuka. Kayaknya akan menjadi bahan bacaan gimana pelaksanaan kampus. Ya, Pak. Jadi nanti program masukkan ke sana. Gitu. Foto-foto kegiatan kebayang lah, udah kebayang lah teman-teman juga. Kayaknya akan menjadi suatu produk yang ditinggalkan secara manis ketika program ini selesai. Dan kalau angkatan 1 Bapak jurnal udah Bapak buat, jurnal sudah terbit di jurnal internasional, bahkan internasional itu terbitnya. Nah, Bapak ingin yang angkatan sekarang mah kayaknya menarik lah buat buku gitu ya. Disusun rapi, nanti mau diterbitkan ke penerbit mana, tercetak di sana nama Fahmi, Denny, Abdullah, Marince, Tati, DPA-nya Bapak, Topikulo, foto-fotonya, lalu cantumkan juga guru-gurunya yang ikut terlibat, kepala sekolah, kepala dinas. Kayaknya akan menjadi catatan digital yang bagus itu dalam buku itu. Itu Tati. Tapi insya Allah kita mah bisa berusaha. Ya, Pak. Siap. Insya Allah. Ya, mungkin dilanjut aja ya. Dari Salma ke Denny mungkin. Baik, terima kasih Fahmi atas kesempatannya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk memaparkan sedikit kurang lebih kegiatan di SMPN 13. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam. Semoga iya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehat walafiat oleh Tuhan Yang Maha Esa, tentunya alhamdulillah, sehingga kita masih bisa nih bertatap muka meskipun secara online. Kita harus perlu syukuri itu nikmat yang telah diberikan Tuhan. Iya, mungkin saya izin untuk share screen, Bapak. Tadi Bapak boleh silakan Den, boleh silakan Den. Iya, meminta sedikit video video kegiatan teman-teman saat di SMPN 13. Saya ada sedikit video nih Bapak yang bisa dilihat oleh teman-teman, oleh Bapak tentunya. Ini Pak, ini sedikit kegiatan ini, mungkin nanti Abdullah yang bisa menjawab. Ini Abdullah sedang apa? Ini tuh Pak, kegiatannya sedang membuat dan diminta buat administrasi perpustakaan. Jadi Abdullah sedang membuat denah. Iya, gambar-gambar. Nah, habis itu selanjutnya ini adalah kegiatan Merince yang sedang mengajar gitu Pak. Menggantikan guru yang kebetulan belum bisa hadir dan diminta bantuan untuk mengajar seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu tadi Merince. Lalu ini masih Merince.
Ini tadinya akan itu Pak dibuat video yang Bapak minta, cuman baru pengumpulannya aja nih, kita sortir video-video mana aja yang mau kita satukan seperti itu mungkin Pak. Sebentar. Nah ini. Nah ini Fahmi sedang mengajar BK Pak. Mata pelajaran BK di SMP 13. Iya. Seperti itu. Nah, itu Pak cuplikan sedikit, atau kalau Bapak penasaran nih, saya punya video apa namanya? Punya video sekolah SMP 13. Bukan ini. Mana ya? Bukan belum termasukkan sepertinya. Iya, belum termasukkan. Wah, jadi buat Bapak penasaran nih. Maaf nih Pak, belum kemasukin ternyata. Iya. Bangunannya. Siapa tahu Bapak penasaran gitu. Oh, ini Pak. Bukan, ini proses perjalanan. Ini adalah proses perjalanan dari rumah saya ke lokasi SMP 13. Itu Pak, sedikit cuplikan. Itu. Udah kurang lebih seperti itu. Bangunannya belum sempat termasukkan. Nah, itu Pak, sedikit cuplikan apa namanya? Kegiatan-kegiatan kami di SMP 13 seperti itu. Yang tadinya mau juga dikumpulkan menjadi satu video yang Bapak minta minggu kemarin, sesi apa? Sharing session gitu Pak. Iya. Mungkin selain itu juga kami juga berkolaborasi yang tadi kami sampaikan, bahwasanya kami berkolaborasi dengan beberapa guru di mata pelajaran, ada yang matematika yang tadi Merince sedang mengajar, bimbingan konseling, lalu apa namanya PAI, lalu juga ada apa dan perpus Pak, dan kegiatan administrasi perpus, karena memang di bulan-bulan ini tuh memang masih akreditasi gitu Pak, dan kemarin juga kebetulan teman-teman diminta untuk berkolaborasi membantu perpus seperti itu Pak, kurang lebih terkait akreditasi. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman akan sampaikan kembali kegiatannya apa saja, dan itu yang bisa saya sampaikan Pak kepada Bapak. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Denny. Mungkin langsung lanjut aja ya kepada Marinja, dipersilahkan. Baik, terima kasih Fahmi dan Bapak untuk kesempatannya. Sama seperti tadi yang dikatakan oleh teman-teman ya Pak, kalau akhir-akhir ini kegiatan yang kami sekelompok atau kami berdelapan lakukan adalah untuk membantu mata pelajaran yang dibutuhkan di sekolah. Kemudian akhir-akhir ini fokus kami juga terdapat pada membantu guru atau pihak perpustakaan mengenai akreditasi. Untuk ya Pak, kalau untuk yang kan ada tentang jaket ya Pak ya, itu untuk kesepakatannya kami jaketnya itu didesain bareng-bareng, jadi hasil akhirnya ada pada Fahmi. Mungkin nanti Fahmi bisa jelasin tentang desain-desain jaketnya. Ya, baik.
terima kasih pada Marinja. Mungkin langsung dilanjut aja ya untuk yang selanjutnya. Enggak, Abdullah. Ya. Baik, terima kasih Fahmi. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga selalu sehat walafiat. Mungkin hari ini saya pun baru lagi berjumpa lah ya, berbincang dengan Bapak terkait di sharing session. Mungkin minggu kemarin pun sharing session terakhir kemarin belum sempat untuk bisa join di sharing session, mohon maaf. Lalu kemudian berbicara masalah bagaimana progres kami di SMP 13, khususnya di program kampus mengajar. Mungkin tadi semua yang memang aktivitas kita lakukan di kampus mengajar sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Lalu mungkin banyak sih Pak yang memang kami hari ini kami fokuskan terkait bagaimana kita melaksanakan program kampus mengajar ini. Mungkin lalu terkait masalah hari ini bagaimana keadaan di SMP 13, mungkin di sekolah pun lagi masa-masanya akhir semester, lagi masa akhir semester Pak. Lalu mungkin sekolah pun lagi mengadakan ulangan akhir semester yang alhamdulillah sudah. Jadi ketika kami memang hari ini di minggu-minggu ini terakhir ini, ketika ulangan akhir semester, kita semua banyak fokus di akreditasi SMP 13 Kota Bogor. Nah, jadi aktivitas kami banyak dilakukan di persiapan akreditasi, membantu para petugas perpustakaan akreditasi. Lalu beberapa program yang memang dijalankan di akhir-akhir masa kampus mengajar ini, apa yang memang sudah tadi disampaikan sama teman-teman, ini masih dalam progres kita laksanakan Pak. Memang belum ada yang selesai untuk keseluruhan dari beberapa instrumen yang memang Bapak sampaikan dan Bapak tugaskan pun dan yang kami akan kerjakan, memang belum ada satu tugas yang memang belum 100% selesai. Tapi di sini insya Allah kami selalu berusaha terus setiap hari terus selalu melaksanakan apa yang memang menjadi tugas kami, dan insya Allah akan kami selesaikan bersama agar nanti ketika memang akhir kampus mengajar ini selesai, apa yang memang menjadi tujuan kami, apa yang menjadi tugas kami di akhir-akhir kampus mengajar ini, insya Allah selesai semua. Lalu terkait masalah bagaimana penutupan yang memang ingin kami laksanakan, seremonial penutupan kami, perpisahan kami dengan sekolah SMP Negeri 13 Kota Bogor, betul tadi yang dikatakan Salma, kami sih berharap, harapan besar kami Pak, Bapak bisa hadir gitu, main ke Bogor, ya mudah-mudahan diberikan kesempatan, mudah-mudahan diberikan kesempatan waktu, kesempatan rezeki, ya agar bisa kita bertatap muka langsung nanti, karena ya kita ingin mengabadikan suatu momen lah yang memang kita sama-sama ingin rasakan gitu Pak. Amin. Ya alhamdulillah mungkin terkait masalah kampus mengajar ini banyaklah yang ingin ya yang kami rasakan gitu Pak. Banyak yang memang betul-betul kami dapat pelajaran, pengalaman yang memang betul-betul kami dapat di sini, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan sekolah, bagaimana kita bisa menjalankan aktivitas di sekolah itu seperti apa. Ya, ini betul-betul menjadi bekal kami buat kami ke depannya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu amal yang memang ini bisa menjadi suatu progres untuk kita ke depannya dan menjadi bekal untuk kita ke depannya. Ya tadi Pak, mungkin harapan kami itu ya terkait masalah bagaimana nanti seremonial yang memang akan kami adakan untuk perpisahan di SMP Negeri 13 Kota Bogor, dan beberapa cindera mata yang ingin kami berikan pun ke sekolah, yang mudah-mudahan itu bisa terrealisasikan semuanya. Terkait masalah bagaimana kami, kontribusi kami di SMP Negeri 13 melalui program kampus mengajar ini, mudah-mudahan kami pun berharap yang sangat besar agar kami itu memberikan kesan yang terbaik untuk sekolah SMP Negeri 13 Kota Bogor. Ya mungkin itu saja Pak dari saya, tidak banyak yang ingin saya sampaikan.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih Abdul. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin karena memang belum join semua ya Pak. Jadi hanya segini gitu Pak yang bisa melaporkan apa saja yang memang sudah kami lakukan di SMPN 13 Kota Bogor. Mangga saya balikan lagi kepada Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Profesor Fahmi Ibrahim. Siapa tahu kan nasib orang mah nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi kita doakan saja yang ada di sini menjadi orang-orang yang bisa memberikan kontribusi. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang berkontribusi terhadap halayak umat lainnya, seperti itu. Orang yang memberikan manfaat, orang yang memberikan solusi, orang yang bisa memberikan keberkahan bagi orang lainnya. Seperti itu. Jadi untuk lingkungannya dia membawa kebaikan, keberkahan, seperti itu, manfaat. Seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang termasuk golongan yang memberikan manfaat bagi orang lainnya. Seperti itu. Terima kasih Fahmi, Denny, Abdullah, Marince, Tati, Salma Alawiyah atas pelaporannya. Bapak juga bangga mengapresiasi sekali di sela-sela kesibukannya. Ada yang masih mengajar, PPL, KKN, seperti lainnya, menyempatkan untuk melaksanakan amanah dari pemerintah, amanah dari Mas Menteri, menggunakan dana masyarakat. Yang kita gunakan itu dana masyarakat. Jadi dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Seperti itu. Bapak mau apresiasi 100% terhadap pelaksanaan program kampus mengajar ini. Soal programnya berhasil atau tidak berhasil, Bapak mah tidak mempermasalahkan. Karena itu mah bukan goalnya. Gitu. Bukan goal dari kampus mengajar ini. Yang jadi goalnya adalah teman-teman punya pengalaman. Teman-teman punya pengalaman yang berharga, ada suatu kebanggaan. Nah, itu yang paling mahalnya. Ada kebanggaan saya sebagai warga Indonesia. Paling teman-teman umurnya berapa? 20 tahun paling juga ya. 19, 20, 21, 22 paling juga. Sudah mampu berkontribusi terhadap sekolah, khususnya di SMP 13 Bogor. Ada kebanggaan. Seperti itu. Rasa bangga saya sebagai warga Bogor mampu membuat suatu program kampus mengajar dan berkontribusi sedini mungkin di usia muda. Nah itu kalau menurut Bapak nilai poinnya seperti itu. Rasa bangga memajukan kampung halaman Kota Bogor, aspek pendidikannya, membawa bendera kampus masing-masing. Ada yang dari UPI, ya ini teh ya. Dari Ibnu Khaldun, kalau tidak salah, dari Marince dari Medan ya, Universitas Medan ya. Ya, Universitas Medan, Tati kalau ini mah kalau tidak salah dari Ibnu Khaldun. Sama ya. Membawa bendera masing-masing, kebanggaan masing-masing. Karena yang kumpul di sini ada orang-orang yang berprestasi, orang-orang pilihan, orang-orang sibuk. Orang-orang sibuk. Jadi yang kumpul di situ bukan orang-orang yang santai, orang-orang yang sibuk seperti itu di antara sela-sela kesibukannya, dan Bapak mengapresiasi 100% atas keberlanjutan program ini. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan silaturahmi kita, mudah-mudahan tidak selesai pada kampus mengajar 2 ini, ada program kelanjutan dari kampus mengajar ini, sehingga kita bisa berkontribusi secara maksimal terhadap negeri ini. Karena memang negeri ini butuh anak muda seperti teman-teman yang inovatif, yang kreatif, yang semangat, yang mampu tampil di depan, menjadi lokomotif, yang betul kreatif, inovasi, mandiri, seperti itu, berketuhanan, berkebinekaan global, kita bisa menerima berbagai perbedaan yang ada, perbedaan agama, budaya, bahasa, jenis kelamin, seperti itu. Daerah, perguruan tinggi, kebinekaan global.
dan mampu bergotong royong. Nah, itu yang sulitnya itu. Bergotong royong, berkolaborasi lah. Mampu kita bekerja sama di antara perbedaan kesibukan waktu, yaitu kita pusatkan di SMP 13. Sebenarnya poinnya itu kalau menurut Bapak. Poin mahalnya itu. Soal programnya berhasil tidak berhasil itu tidak menjadi suatu capaian utama. Yang penting teman-teman punya pengalaman, oh ternyata di lapangan itu seperti itu. Seperti itu. Ya bisa dikatakan lah ini teman-teman program perdana lah. Program perdana. Kan kalau Bapak mah sudah profesional, jadi buat teman-teman malah ajang uji coba lah, ajang latihan gitu. Seperti itu. Beda lagi kalau teman-teman posisi di Bapak sudah menjadi profesional yang mana goal targetnya itu pencapaian akhir. Kalau teman-teman bukan pencapaian akhir, goal targetnya itu memperbanyak pengalaman. Nah, itu yang mahalnya itu. Kalau masa-masa muda itu masa-masa memperbanyak pengalaman yang positif. Seperti itu. Nah, Bapak yakin 10 tahun, 20 tahun ke depan, estafet keberlangsungan Indonesia ini akan ada di tangan teman-teman, di pundak teman-teman. Nah, Bapak mah bagian pensiun. 20 tahun, 30 tahun ke bawah, Bapak bagian pensiun. Nah, nanti teman-teman yang nanti manggung di depan. Nah, saat ini Bapak yang bagian manggung. Bapak yang bagian DPR. Nanti mungkin teman-teman 20 tahun, 30 tahun depan, Bapak yang bagian pensiun, teman-teman yang manggung. Seperti itu. Jadi Bapak sedang mempersiapkan generasi penerus yang handal, yang mentalnya kuat, yang optimis, yang kreatif, inovatif, seperti itu, berkebinekaan global, bergotong royong, seperti itu, berketuhanan, dan berakhlak mulia. Nah, itu. Sebagai ajang poluan, mudah-mudahan ini suatu ajang latihan teman-teman dalam penempaan hidup yang lebih baik. Seperti itu mungkin Fahmi, Abdullah, Marince, Tati, Denny, Apriana. Seperti itu. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin mendengarkan pengalaman praktik baik. Nah, ini Bapak ingin nanya nih, setiap orang, praktik baik apa yang teman-teman dapatkan dan bisa di-share ke Bapak. Nah, kan belum cerita tuh. Teman-teman belum cerita. Pengalaman baik apa yang didapatkan selama program kampus mengajar ini. Silakan. Siapa dulu yang mau menceritakan? Praktik baik aja, pengalaman apa yang berkesan, yang bisa di-share ke Bapak, khususnya ke Bapak. Bapak kan belum mendengar, atau ke teman-teman lain sama program kampus mengajar 2 ini. Ya, Salma mungkin pengalamannya banyak banget, Salma. Itu dulu Pak, Arijalu Kawamun Nisa. Laki-laki dulu Pak. Rijalu aku ngomong Nisa gian kayak gini, Rijalu. Abdul mumpung mic-nya lagi bagus, Abdul. Nanti Pak Abdul mah alasan mic-nya error lagi Pak. Pak mangga Abdul. Ya, mungkin bicara masalah pengalaman ya. Banyak sih Pak yang memang hari ini dirasakan gitu ya. Terkhususnya dari pribadi saya sendiri, bagaimana operasional memang di tempat saya memang dari awal di semester 3 itu saya sudah mengajar, lalu saya ikut ke kampus mengajar di SMP Negeri 13 Kota Bogor. Ya, yang saya rasakan perihal pengelolaan, bagaimana pengelolaan sekolahnya Pak. Itu yang pertama. Gimana perbandingan pengelolaan sekolah di tempat saya betul-betul mengajar dan di tempat yang memang saya terjun dan ditugaskan di kampus mengajar gitu. Nah, dalam segi operasional sekolah, dalam segi administrasi sekolah, banyak
yang ternyata oh kok di sekolah saya yang tempat saya ngajar kok nggak ada ya gitu. Lalu oh ternyata dalam program tahunan atau misalkan dalam segi persiapan mengajar selama 1 tahun, persiapan semester dan segala macamnya, ini di sekolah tempat saya mengajar nggak ada. Lalu saya banyak belajar juga, ada beberapa yang memang administrasi pembelajaran lah mungkin ya, administrasi sekolah, administrasi pembelajaran, yang memang saya bawa ke tempat saya mengajar di MTS. Kalau saya kan mengajar di madrasah Pak ya, di bawah yang naungan Kementerian Agama. Nah banyak tuh Pak pengalaman-pengalaman yang seperti itu yang saya dapatkan di SMP Negeri 13 Kota Bogor melalui kampus mengajar, akhirnya bisa saya terapkan di tempat saya mengajar, di sekolah saya mengajar. Lalu perihal bagaimana kerja sama tim ya, kerja sama bisa dibilang ya organisasi lah, organisasi bagaimana berjalannya organisasi, bagaimana berjalannya kerja tim. Ya ini perbedaan-perbedaan, keunikan-keunikan yang memang dimiliki oleh pribadi masing-masing di teman-teman kelompok seperti apa, yang memang akhirnya kita bisa saling mengerti satu sama lain, kita bisa ya oh si ini karakternya seperti ini, oh si ini karakternya seperti itu. Ya akhirnya dari perbedaan yang bisa kita komparasikan dan kita satu padukan, akhirnya ya kita bisa mengukur diri bagaimana caranya kita harus dan bagaimana kerja tim itu seperti apa. Itu pengalaman pribadi saya seperti itulah Pak. Khususnya yang paling berkesan sih itu tadi bagaimana operasional sekolah yang memang di SMP Negeri 13 Kota Bogor akhirnya bisa saya bawa ke tempat saya mengajar. Gitu Pak. Terima kasih Abdullah sudah meng-share praktik baik pengalamannya. Mungkin teman-teman yang lainnya ada yang mau ceritakan praktik baik apa saja yang didapatkan selama kegiatan kampus mengajar 2 ini. Silakan. Boleh Pak, dari Fahmi. Silakan Fahmi. Kalau dari Fahmi pribadi, karena Fahmi itu kan baru juga ya Pak ikut kampus mengajar, baru mengikuti program dari Kemendikbud gitu, program pemerintah, dan juga Fahmi baru berkecimpung gitu dalam dunia sekolah, karena kan sebelumnya itu Fahmi hanya belajar gitu, belajar di kampus gitu terkait ilmu-ilmunya saja, teori-teorinya saja, tapi belum pernah sama sekali praktik itu di lapangan. Nah, pengalaman berkesan saya itu ketika memang pertama kali gitu pas saya melakukan pengajaran gitu kepada siswa-siswi di kelas. Kan karena memang sebelumnya itu saya belum pernah, dan ketika memang saya mencoba masuk gitu, itu benar-benar saya mendapatkan pengalaman yang sangat menarik Pak dalam pembelajaran seperti itu. Dan juga yang saya bingung gitu bahkan karena saya masih semester 5 dan kemarin itu sempat gitu ya Pak dimintai oleh guru untuk membuat administrasi pembelajaran. Sedangkan administrasi pembelajaran seperti itu gitu, perencanaan pembelajaran itu emang dipelajari di semester 5 gitu yang saya tahu, yang memang sedang saya jalani gitu. Jadi ketika sebelum saya belajar tentang perencanaan dan saya dimintai oleh guru terkait perencanaan pembelajaran, nah di situ mungkin alhamdulillahnya gitu pengalaman yang memang membuat diri saya itu lebih tahu gitu daripada teman-teman saya di kelas, karena ketika saya belajar di kelas terkait perencanaan pembelajaran, saya lebih tahu gitu Pak terkait misalkan RPP, Prota, Prosem gitu. Jadi pengalaman terkesan saya mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Menarik juga ya. Jadi teman-teman lain belum mempelajari, Fahmi sudah tahu keadaan di lapangan seperti bagaimana. Iya Pak. Gitu. Makasih Fahmi sudah meng-share pengalaman praktik baiknya. Mungkin teman-teman lainnya silakan. Oke, selanjutnya mungkin karena tadi Abdul, Fahmi, lelaki nih Pak, dan sekarang saya nih terakhir Imam ini. Enggak Pak. Jadi laki-laki dulu gitu Pak maksudnya. Ya alhamdulillah untuk di SMPN 13 ini
kesannya kesannya saya bisa, kan alhamdulillah saya juga sedikit berpengalaman sedikit ya Pak, nggak banyak, nggak terlalu banyak mengajar gitu Pak. Namun beda tingkatan gitu, yang dimana saya ngajar di TK, dan ini nih beda tingkatan, ini di SMP gitu, ada berkolaborasi sama guru, diminta untuk mengajar di SMP gitu. Bagaimana situasi pembelajarannya, aura mungkin karena beda kelas juga, agak gimana pembawaannya juga pasti beda gitu sepertinya. Seperti itu Pak maksudnya. Nah, selanjutnya untuk anggota sendiri, kesannya mungkin karena saya saya tuh nggak belum punya nih teman dekat seperti yang beda agama gitu. Nah, di sini saya dibersamai dengan teman-teman yang beda agama gitu, dan alhamdulillahnya gitu Pak, jadi mengenal meskipun berbeda agama gitu loh Pak. Jadi Masya Allah sekali, kita juga sedikit tahu. Aduh, sebentar Pak. Ya, seperti itu, sedikit tahu jadi kita bisa menjalankan nih, kan kalau di Islam itu ada namanya hablum minanas dan hablum minallah gitu ya Pak ya. Nah, di sini di kampus mengajar ini lebih ke hablum minanas gitu, menjaga sesama manusia gitu. Jadi lebih ke interaksi sesama manusianya dapat gitu loh Pak. Dan alhamdulillahnya saya mendapatkan itu gitu. Mungkin seperti itu. Pasti namanya di dalam suatu kelompok atau suatu program yang isinya beda kepala, beda karakter, beda individu, beda pemikiran juga gitu. Pasti ada yang namanya konflik. Namun di sini namun di sini di kampus mengajar ini alhamdulillah, meskipun kami berbeda karakter, beda pemikiran, beda individu, beda agama, alhamdulillah kita bisa menjalaninya dengan selaras gitu Pak, senada gitu. Meskipun ya sedikitnya pasti ada sedikit ada gesekan, alhamdulillah, tapi masih bisa kita perbaiki sesuai dengan jalurnya, seperti itu Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ini. Apa yang katakan Pak Denny Afriana. Seperti itu. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan berbagai perbedaan yang ada, seperti itu. Nah, itu justru tantangannya yang menariknya. Kita mampu berkebinekaan secara global. Jadi ini kolaborasi tingkat nasional, ini berbagai perguruan tinggi ada di sini. Gitu. Silakan mungkin teman-teman yang lainnya, silakan praktik baik apa saja, pengalaman baik apa saja yang bisa diceritakan selama kampus mengajar 2 ini, silakan. Baik Pak, mungkin dari saya ya Pak. Ya, silakan. Kalau alhamdulillah gitu ya, hampir sama sih dengan teman-teman yang lain. Cuma mungkin kalau dari saya pribadi, saya pengalaman alhamdulillah udah dapat, maksudnya pengalaman mengajar di anak-anak usia dini gitu. Nah, tapi kalau di SMP ini saya dapat ngajar usia sekolah menengah gitu ya, udah remaja gitu. Gimana cara menghadapi mereka gitu, terus kayak metodenya juga berbeda gitu kan. Kayak bukan teori lagi gitu, di bangku kuliah gitu kan, saya emang dapat juga gitu materi, tapi itu tuh secara teoritis saja gitu. Belum ini yang maksudnya belum prakteknya gitu. Nah, alhamdulillah di SMP ini dapat kesempatan
untuk melaksanakan atau untuk mengajar secara langsung gitu kan, ketemu dengan teman-teman SMP-nya juga gitu, siswa-siswa SMP. Selain itu, bagaimana cara saya komunikasi dengan orang-orang baru, terus guru-guru gitu kan di sana, saya lebih terlatih lagi secara komunikasinya juga. Terus banyak apa ya, ilmu-ilmu baru yang didapatin sih, terutama ilmu digital gitu ya. Misalkan kemarin saya diajarin Google Site yang sebelumnya saya belum tahu sama sekali. Alhamdulillah sekarang saya tahu gitu ya, untuk menyimpan link-link yang banyak disimpan dalam satu link gitu kan. Itu dapat dari guru pamong di sana Pak. Di benar-benar yang guru pamongnya tuh ketika kita misalkan nggak tahu atau misalnya mau ngerjain, padahal dikasih tugas dari itu, sebentar Pak. Dikasih tugas dari guru yang satu nih, tapi nanti yang ngebimbingnya itu guru pamongnya gitu. Bisa nggak gitu, misalkan cara bikinnya belum Pak, misalkan gitu. Ya udah sini gitu, dikasih tahu. Akhirnya saya sampai tahu gitu. Selain itu pun tugas-tugas yang diberikan juga sesuai dengan kemampuan. Kalau misalkan belum selesai juga, ya walaupun karena terpepet waktu ya kalau untuk akreditasi kemarin, tapi alhamdulillah sih guru-gurunya pengertian juga gitu ke kita, terutama saya gitu ya, yang punya kesibukan lain kayak gitu. Gitu sih Pak. Terus teman-temannya juga alhamdulillah bisa solid juga gitu. Bisa saling mengerti, saling memahami. Itu sih praktik-praktik yang didapetin dari pengalaman baik yang didapetin dari SMP 13. Selama mengikuti KM di SMP 13. Itu aja sih Pak paling. Terima kasih. Terima kasih Tati Salma Alawiyah sudah membagi praktik baik pengalaman selama kampus mengajar buat BSMP 13 Bogor. Silakan teman yang lainnya, silakan. Mungkin saya apa ya, kalau secara pribadi yang saya dapat itu pertama kali itu saya terkesan sama sistem administrasi yang ada di SMP 13. Itu saya ngerasain kok keren banget, bener-bener maju gitu. Jadi bukannya saya yang lebih ke arah memberitahu, tapi saya yang lebih banyak mendapatkan pengalaman dari dari pihak administrasi yang ada di sekolah tersebut. Kemudian untuk secara pertemanan ya, untuk kita berkelompok itu tuh saya ngerasa dari awal kok bener-bener ngerasain kebersamaannya gitu Pak. Jadi kayak langsung menyatu aja gitu orang-orangnya. Jadi kita berdelapan tuh nggak ada yang ngebeda-bedain gitu, nggak ada. Jadi langsung nggak tahu, saya ngerasa senang aja gitu waktu pas berkumpul sama-sama sama kelompok di sini ini. Terus habis itu untuk yang satu lagi ada yang terkesan tuh dari murid-muridnya tuh Pak. Saya secara pribadi kan saya sempat berkolaborasi dengan gurunya untuk pelajaran matematika ya, waktu pas ada salah satu guru matematikanya nggak masuk. Nah, saya kira murid-muridnya tuh bakalan tegang sama saya. Tapi ada beberapa kelas yang mereka malah ngerasa gimana ya, yang mereka tuh kayak ngerasa senang gitu diajarnya sama saya. Terus habis itu mereka malah pengen, kenapa kakak cuma nyampe Desember doang, kenapa nggak nyampe-nyampe kita lulus aja gitu-gitu sih Kak. Kalau untuk teman-temannya, maksudnya untuk anak muridnya. Terus aku bilang kan kayak, kok senang sih diajarin, malahan matematika boring kali.
Enggak tahu kenapa kalau sama kakak kok asik diajarin matematikanya gitu aja. Ada beberapa kelas yang kayak gitu. Terus makanya mereka sampai minta, udah sampai kita lulus aja kak, kakak di sini. Padahal kan programnya cuma sampai tanggal 17 Desember doang. Gitu Pak. Itu sih yang bikin senang gitu. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih Pak. Oke, walaupun hanya beberapa paragraf kata kalimat yang diungkapkan, tapi Bapak bisa ikut rasakan sedikit, rasakan apa yang teman-teman rasakan selama kampus mengajar 2 ini. Seperti itu. Orang itu ada 2 tipe secara usaha. Ada yang growing mindset, ada yang peak mindset. Nah, teman-teman ini termasuk yang growing mindset. Mampu atau berani mencoba hal yang baru. Seperti itu. Kan kampus mengajar ini hal yang baru kan ya. Teman-teman, teman baru, aturan baru, sekolah baru, guru baru, lalu kepala dinas baru, DPL baru. Jadi teman-teman itu kan nggak ada satu keterikatan sebelum. Nah, itu namanya growing mindset. Berani mencoba hal yang baru, dan tipe growing mindset itu ya seperti itu. Seperti itu yang teman-teman ceritakan tadi, Denny, Abdullah, Tati, Marince, mampu berkolaborasi, mampu berbagi perasaan, mampu mencapai visi dan misi yang sama, mampu juga memahami satu sama lain di antara perbedaan, itu namanya growing mindset. Seperti itu. Jadi dia menyadari bahwa keberhasilan itu bukan hanya ditentukan oleh bakat. Jadi gitu, growing mindset itu. Keberhasilan seorang itu bukan dipengaruhi oleh bakat, tapi juga ada usaha. Ada usaha, ada keberanian untuk mencapai hal yang baru. Itu namanya growing mindset. Jadi teman-teman itu Bapak sudah apresiasi termasuk ke dalam kelompok growing mindset. Jadi generasi yang berani mencoba hal-hal yang baru. Seperti itu. Nah, kalau yang growing mindset itu berhasil atau gagal bukan menjadi masalah. Bukan menjadi capaian. Seperti itu. Seperti itu. Mau program yang teman-teman lakukan di SMP 13 gagal itu Bapak tidak jadi masalah. Tidak berani jadi masalah. Itu mah bukan capaian. Tetapi teman-teman sudah berani mencoba hal yang baru di antara pandemi ini, kan pandemi ini masih berjalan. Pandemi ini, keterbatasan pada saat ini, seperti itu tantangan. Nah, yang lainnya adalah termasuk peak mindset. Nah, teman-teman yang hanya diam saja, meyakini, ada saya mah sudah yakin bakal jadi pejabat. Gitu. Itu namanya peak mindset. Dia tidak mau berani, takut mencoba hal yang baru, takut tampil di depan. Bapak juga dulu, kalau sambutan di depan itu suka gemeteran. Dulu waktu SD, SMP, kalau presentasi depan itu sama guru kan gemeteran kan. Nah, kalau sekarang kan biasa aja. Seperti itu. Nah, itu namanya peak mindset. Dia nggak berani, tidak mau mencoba hal yang baru, karena takut, udah kebayang bahwa saya bakal gagal. Seperti itu, saya bakal ini, itu namanya peak mindset. Nah, teman-teman, Bapak nobatkan sudah termasuk generasi growing mindset. Jadi tetap berusaha mencoba hal yang baru, tetap mempelajari perubahan yang ada pada saat ini, seperti itu, perubahan teknologi, perubahan pengetahuan, perubahan budaya, perubahan yang ada di dunia ini terus kita mencoba. Seperti itu. Oke. Sebelum Bapak tutup, ada ini enggak di dekat teman-teman? Ada pensil atau ballpoint, ada tidak? Ada Pak. Ada. Ada kertas enggak? Kertas kosong. Ada enggak? Ada kertas kosong enggak?
Nah, udah. Ballpointnya ada, coba tunjukkan ballpoint atau pensilnya. Dah. Marince, mana ballpointnya? Fahmi, Tati ada? Ada, Marince? Oke. Nah, sediakan kertas kosongnya. Ada kertas kosongnya? Coba. Sudah? Adanya kertas bergaris, Pak. Nggak apa-apa, yang penting kosong, bergaris juga. Pak. Udah. Kosong, Pak. Oke. Sekarang pegang ballpoint dengan tangan kiri. Sudah? Sudah dipegang semuanya? Sudah, Pak. Nah, sekarang teman-teman buat tanda tangan 3 kali pada kertas kosong itu. Silakan. Buat Tangan tanda kiri, Pak. tangan dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 3 kali pada kertas kosong itu. Silakan. Di mana aja gitu, Pak? Mau di atas, di Boleh di mana saja, silakan. Yang penting 3 kali aja. Bapak hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah? Coba lihatkan ke kamera hasil tanda tangan teman-teman. Coba lihatkan. Jelek banget, Pak. Jelek Kiri, banget, Pak. Pak. Coba lihatkan ke kamera bahwa betul teman-teman sudah mendatangkan 3 kali. Oke. Apa yang bisa teman-teman rasakan? Siapa yang mau membagi perasaan ketika menandatangani 3 itu? Ada yang mau menceritakan? Silakan. Kesulitan, Pak, kalau karena Siapa dulu? Mau siapa dulu? Mau Tati dulu? Silakan Tati. Apa yang Udah, Pak, Tati tadi. rasakan ketika melakukan proses itu? Kesulitan karena emang tidak dibiasakan tanda tangan pakai tangan kiri. Kesulitan karena tidak dibiasakan. Ada lagi teman-teman yang mau berbagi apa yang dirasakan dari proses kegiatan tadi? kalau saya itu, Pak, kesulitan tapi tetap bisa dilaksanakan. Kalau misalnya dikaitkan dengan program kampus mengajar ini di SMPN 13, ya udah yang penting kita laksanakan apa semampu kita dan sesulit apapun ya kita harus kerjakan, hasilnya adalah itu yang kita bisa. Seperti itu. Oke, luar biasa Tati dan Denny. Teman-teman yang lain ada yang mau berbagi perasaannya? Apa yang dirasakan ketika melaksanakan kegiatan tadi? Saya Pak boleh. Kalau tadi saya pribadi kan tanda tangan kecepatan gitu ya, Pak, kan bagusnya itu pelan-pelan karena kan kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu dengan terburu-buru itu kan tidak baik. Makanya kalau bisa mengerjakan sesuatu itu harus sesuai dengan prosesnya gitu. Walaupun memang kita tidak bisa, tetapi minimal kita mencoba dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dan akhirnya mungkin dari proses hingga hasil pun akan bisa tercapai dengan baik. Segitu, Pak. Super sekali Fahmi. Dari teman-teman lain ada yang mau menceritakan? Mungkin saya, Pak. Ya, kalau saya sendiri ya baru nih tanda tangan pakai tangan kiri. Tapi ya memang baru nyoba. Memang tidak biasa gitu kan.
Tapi mungkin ya ketika memang kita mencoba suatu hal yang baru bukan berarti kita tidak bisa, walaupun memang hasilnya awalnya memang ya tidak sempurna seperti apa yang biasa kita lakukan, tetapi sedikit demi sedikit pasti seterusnya bakal bisa selalu. Oke, super sekali Abdullah. Nah, Marince, silakan apa yang dirasakan Marince? Kalau saya pribadi, saya ngerasain tanda tangan saya tuh tulisannya kayaknya beda-beda semua gitu, Pak. Iya, jadi kayak nggak seirama gitu semuanya, beda-beda tanda tangannya. Jadi kalau di sini bisa disimpulin kalau misalnya setiap proses yang kita lakuin mungkin tujuannya sama, tapi bisa jadi saat beberapa kali kita lakuin hasilnya bisa aja beda-beda. Tergantung kita ngelakuinnya itu pakai niat atau enggak gitu, Pak. Kan kalau makin lama karena saya ngulang tanda tangannya, maksudnya kayak karena saya ngulang-ngulang tanda tangan yang sama, jadi kayak makin males gitu ngerjainnya gitu, Pak. Oke, pertanyaan kedua. Dari ketiga tantangan itu, tantangan keberapa yang mirip dengan aslinya? Nggak ada, Pak. Yang mendekati, Beda-beda semua, Pak. yang mendekati mirip dengan aslinya. Oh, yang mendekati sih Yang tantangan mendekati ketiga. Ketiga boleh. Yang kedua. Tiga saya, Pak. saya yang pertama sih. Dari ketiga tantangan itu, tantangan mana yang hampir mendekati dengan aslinya? Ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang pertama. Seperti itu. Nah, itu yang dirasakan ketika kita mencoba hal yang baru. Sulit, tidak mirip, seperti itu. Tetapi semakin kita melakukan hal yang sama, maka kita akan semakin baik. Itu filosofinya. Dan teman-teman sudah menandatangani fakta integritas. Jadi teman-teman silakan tempel di meja kerja masing-masing, di buku catatan masing-masing nanti buat buku bahwa teman-teman sudah menandatangani fakta integritas bahwa teman-teman akan menjadi generasi yang amanah, generasi yang inovatif, generasi yang kreatif, kritis, dan memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Harap simpan tanda tangan itu sebagai kenang-kenangan dari kegiatan kampus mengajar ini, bahwa teman-teman merasakan begitulah hal kalau kita mencoba hal yang baru sebagai penyemangat teman-teman menjadi generasi emas Indonesia yang bermartabat dan berdaulat. Seperti itu ya, mohon untuk disimpan itu sebagai kenang-kenang. Oke, sudah tidak terasa kita sudah 1,5 jam. Takutnya sudah as-sholatu khairum minan naum. Sudah subuh. Dan kalau ngobrol gini nggak akan kerasa. Terima kasih atas sharing session-nya. Teman-teman masih ada waktu 15 hari lagi untuk melakukan pembelajaran ini. Menggunakan 15 hari ini dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin dalam pemenuhan amanah kampus mengajar ini. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, sehat selalu, panjang umur, rezekinya banyak, berkah melimpah untuk beribadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum diakhiri, Bapak ingin foto bersama. Nah, sambil lihatkan tanda tangan tadi. Boleh banget, Pak. Sambil lihatkan tanda tangan tadi. Oke, ya, udah gitu, sampai kepakan semangat. Nah, bentuk semangat. Tetap semangat. Tetap semangat, tetap optimis. Ya, satu. Mana tadi tanda tangannya? Nah, itu bentuk fakta integritas. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Udah nih. Lagi Pak. Nah, Bapak simpan dulu di WhatsApp. Pengen Aduh, katanya lagi tuh. Jarang-jarang cenah foto jeung Bapak. Jangan-jangan malam-malam ya. So, satu kali lagi katanya. Nah, lihat kan fakta integritasnya. Literasi. Nah, sekarang literasi. literasi. L literasi. Mana literasinya? Hati. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Bapak tutup ya. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih banyak juga, Bapak. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam. Malam. Sehat selalu Pak.